と話すことなんか。Halo Rebahaners, kembali lagi dengan saya Agus, Still di Kos, yang selalu dan setia menemani saat-saat rebahan kalian dengan film-film terbaik pokoknya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah anime yang mungkin agak relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, tanpa banyak cincong dan berbacot-bacot riak, kita langsung saja. Siapkan cemilan, benahi posisi rebahan, kencangkan sabuk pengaman, dan inilah dia alur ceritanya. 私がみんなが幸せになる新時代。 Di dunia yang kacau dan tipu-tipu ini, banyak kejahatan, baik yang berasal dari bajak laut maupun dari pemerintah dunia itu sendiri. Mulai dari kesengsaraan, kemiskinan, krisis, penipuan yang dilakukan pemerintah, nepotisme, pemusnahan massal, aparat yang menyerang warga sipil, dan hal lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu saking banyaknya. Di situasi dunia yang amburadul hancur gak karuan ini, berdiri seorang gadis puber dengan ambisi besar untuk mewujudkan sebuah era di mana semua orang hidup damai, sejahtera, tanpa bayang-bayang pemerintah dan anggota dewan yang korup. Gadis itu bernama Uta, TikToker terkenal dunia One Piece yang terkenal dengan goyang Velocity dan karaoke-nya yang sangat menghibur. Uta memiliki banyak fans dan kali ini Uta menggelar konser perdananya di sebuah pulau musik bernama Elegia. Konser itu dihadiri oleh hampir seluruh manusia di dunia One Piece, mulai dari anak-anak, orang tua, kakek nenek, lonte, pemuka agama, petugas partai, antek asing, pemabuk, bandar judol, Mulyono, dan tentunya si kapten kesayangan kita, Monkey D. Luffy. Bersama para kru yang lain, konser itu juga disiarkan live agar seluruh orang bisa menonton konser tersebut. Uta membuka konser itu dan menyanyikan sebuah lagu. Para penonton sangat semangat dan antusias dengan nyanyian Uta. Setelah lagu pertama, Luffy naik ke panggung, menghampiri Uta. Ternyata mereka adalah sahabat dari kecil dan ini adalah reuni pertama mereka. Luffy juga menjelaskan kalau Uta itu sebenarnya adalah putri dari Yonko Akagami no Seng, tapi bukan putri kandung. Jadi ceritanya begini. Dulu pas Seng pernah merampok bandar judol di daerah istimewa Wakanda, mereka nggak sengaja menemukan sebuah peti. Dan mereka terkejut di dalamnya ada bayi perempuan dan dikasih nama Uta. Shanks jadi teringat dengan masa lalunya dulu ketika ditemukan oleh Roger. Dan dari situ, Shanks memutuskan untuk mengadopsi Uta. Oke, lanjut ke cerita. Di tengah momen itu, beberapa perusuh dan orang-orang yang katanya cuman ikut rusuh mulai beraksi untuk menculik dan mengadu domba masyarakat. Tapi akhirnya, bahkan anak buah dari Ratu Banteng dan para buzzer tak berkutik di hadapan TikToker satu ini. Setiap momen kejadian itu dipantau oleh para boomers tua bangka penguasa pemerintah dunia One Piece yang disebut Gorosei. Mereka mulai mengkhawatirkan keberadaan Uta yang bisa saja menyenggol kedudukan mereka. Tak hanya itu, mereka juga khawatir akan adanya sesuatu bernama Tot Musika yang tersegel di Elegia. Entah itu adalah sebuah senjata atau cuman sekedar etanol campur bensin, yang jelas itu sangat berbahaya. Dan mereka mulai mengirim lebih banyak ladusing, para buzzer dan intel yang siap bergerak untuk meringkus Uta. Di Elegia, Uta terus memberikan kebahagiaan kepada para fansnya. Di sana, Sanji tak sengaja menemukan sebuah kecubung. Karena tahu itu bisa bikin orang jadi gila, Sanji lekas membuangnya. Tiba-tiba, Uta menghampiri Luffy dan kawan-kawannya. Mereka sedikit nostalgia dengan masa kecilnya. Mereka juga bercerita tentang masa lalu mereka dan Luffy juga mempertanyakan kenapa Uta menghilang begitu saja. Di tengah cerita masa lalu yang hangat itu, Uta mengajak Luffy untuk berhenti jadi bajak laut dan hidup bahagia dengannya.
Jelas hal itu ditolak mentah-mentah oleh Luffy, karena yang namanya cita-cita dan kebahagiaan itu diraih dan harus diperjuangkan, bukan diberi apalagi dikubur karena disuap dengan embel-embel kebahagiaan oleh orang lain. Namun hal seperti itu nggak sampai ke kepalanya Uta. Dan Uta memaksa mereka untuk tinggal dan ujung-ujungnya Uta memakai kekerasan agar Luffy dan krunya patuh. Tentu saja, mereka bukan tandingan Uta, dan mereka berakhir disandra olehnya. Beruntung, Luffy cepat diselamatkan oleh Lau dan Bartolomeo. Mereka harus lari dan bersembunyi dari kejaran Uta yang membawa ribuan massa. Jadi keingat Bupati yang didemo karena nantang rakyatnya sendiri dan sok preman. Dan tak sengaja, mereka bertemu dengan mantan Raja Elegia, Gordon. Beliau adalah orang yang telah mendidik dan membesarkan Uta di Elegia hingga menjadi TikToker nomor 1 di dunia One Piece. Dia juga menceritakan bagaimana Uta bisa sampai pada titik ini yang pada intinya ketika dulu Elegia hancur, hanya tersisa Uta dan Gordon di pulau ini. Gordon telah mengabdikan hidupnya untuk mendidik dan membesarkan Uta agar menjadi biduan yang terkenal. Namun masalahnya, mereka terisolasi dan tak bisa berkomunikasi dengan masyarakat di dunia luar. Hingga suatu ketika, Uta menemukan sebuah aplikasi pemersatu bangsa, yaitu Uta mulai konsisten menyampaikan lagu-lagunya dan tren joget-jogetnya ke masyarakat luas. Konten-kontennya bikin masyarakat terhibur dan melupakan kesedihan hidup mereka. Dan hanya dalam kurung 2 tahun saja, Uta telah memiliki banyak fans dan follower. Dari interaksi antara Uta dan followersnya, Uta menyadari kerasnya hidup di dunia luar. Mulai dari kena pajak pemerintah yang mencekik tapi nggak ada feedbacknya yang sepadan, belum lagi hidup lagi capek-capeknya tapi malah dirusuh sama bajak laut, belum lagi dizolimi oleh aparat, lama-lama masyarakat bisa mati pelan-pelan. Dan dari situ, Uta kepengen membuat tempat di mana nggak ada kekerasan, nggak ada kejahatan, pokoknya hidup yang bahagia. Dan makanya dia menggelar konser ini. Belum sempat Gordon menyelesaikan ceritanya, Uta datang dan mencoba menangkap Luffy. Tapi yang namanya MC pasti selalu beruntung dan kali ini mereka berhasil kabur lagi. Gordon menyadari rencana Uta yang sebenarnya. Dia juga mengingatkan pemerintah akan membuat propaganda dan akan berulah karena Uta telah mengusik mereka. Tapi Uta tak takut sama sekali karena dirinya memiliki senjata yang bisa nge-cheat auto aim. Kemudian, cerita berpindah ke Luffy, Lau, dan Bartolomeo yang melarikan diri dan tak sengaja mereka sampai ke pelabuhan. Luffy terkejut karena kapalnya Sanigo telah berubah menjadi makhluk yang sangat imut. Jadi teringat seseorang. Oke, lanjut. Di sisi yang lain, para ladusing, buzzer, dan para perusuh garda terdepan telah sampai dan mengepung Elegia. Tapi ada yang aneh dari suasana Elegia. Tak hanya suasananya, tapi para penonton yang hadir terlihat tertidur pulas. Para angkatan laut mengira mereka telah mati. Namun tiba-tiba Uta datang sambil membawa satu keranjang penuh dengan kecubung. Fujitora dan Momonga mulai mengerti kemana arah rencana Uta. Sebenarnya, Uta adalah pengguna buah iblis Uta Utanomi. Dengan kekuatan itu, dia punya kekuatan semacam sebuah hipnotis kepada orang-orang dengan perantara lagu. Setiap orang yang mendengar nyanyian Uta akan tertidur dan jiwa mereka akan terkirim ke dunia mimpi yang mirip dengan dunia nyata. Di dunia itu, hanya Uta yang memiliki kuasa penuh dan bisa melakukan berbagai hal. Kekuatan itu baru bisa dipatahkan jika Uta tertidur. Tapi itu belum bagian terburuknya. Kini, Uta tengah mukbang kecubung. Itu bisa membuatnya menjadi gila dan tak bisa tidur, dan ujung-ujungnya Uta bisa meninggoy. Jika Uta meninggoy, seluruh jiwa yang terkena efek kekuatannya akan terperangkap selamanya. Dan memang itulah yang diinginkan Uta untuk bisa membahagiakan seluruh fansnya dengan memberikan mimpi abadi kebahagiaan palsu yang sebenarnya itu cuma efek buah iblis. Maka dari itu, para ladusing, buzzer, dan para intel perusuh harus segera menghentikan Uta. Bermodalkan helm robot canggih seharga 3 miliar, Bro mengira bisa mengatasi satu gadis puber sendirian. Tapi masalahnya nggak sampai di sana. Kekuatan Uta tak hanya berlaku di dunia mimpi.
Di dunia nyata, dia mampu mengendalikan orang-orang yang terpengaruh kekuatannya. Dan parahnya, orang-orang kuat yang dia kendalikan bisa otomatis menggunakan kekuatan mereka. Jelas itu membuat para ladusing ketar-ketir. Di lain tempat, para anggota kru Mugiwara masih tersandra. Tiba-tiba, Kapten Koby dan Blueno datang dan membantu mereka lepas dari sana. Mereka lantas menuju ke Kastil Elegia untuk mencari petunjuk agar bisa keluar dari dunia ini. Sedangkan Koby dan Blueno menemui Luffy dan yang lainnya, lalu menjelaskan situasi yang terjadi sekarang. Cerita berlanjut ke Robin dan kawan-kawan yang mencari petunjuk di kastil. Di sana, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu dijaga ketat oleh robot-robot besar yang lebih canggih dari robot 3 miliar milik Bapak Ladusing. Dan kemudian, di tengah pertempuran sengit itu, cerita berpindah ke Uta dan para fansnya yang tengah menunggu lahirnya era baru yang sebenarnya lebih cocok disebut menunggu kematiannya di dunia nyata. Tiba-tiba, seorang DPR alias Dewa Penyengsara Rakyat One Piece atau lebih akrab disapa Tenryubito juga datang ke konser Uta. Bukan untuk menikmati konser ataupun bersuah foto dengan Uta, seperti namanya, orang itu justru ingin membeli dan memperbudak Uta. Namun hal itu ditanggapi santai oleh Uta dan kemudian tak disangka, Koby tiba-tiba muncul di panggung dan menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi ke masyarakat. Dari penjelasan Koby, muncul pro dan kontra di masyarakat. Ada yang percaya ke Uta, ada juga yang percaya ke Koby. Dan beberapa pengunjung juga sudah puas menikmati konser itu dan ingin bergegas pulang. Namun, Uta mencegah mereka dan meyakinkan kalau inilah kebahagiaan yang ingin mereka cari. Hal itu lama-lama membuat Uta menjadi blunder, karena memang tak semua orang menginginkan kedamaian sesuai solusi yang Uta punya. Karena menyenangkan hati manusia memang sangatlah sulit dan hanya akan memberikan rasa lelah dan sakit hati. Dan kini, itulah yang dirasakan Uta. Dan saat itu juga, Uta mengubah semua jiwa penonton menjadi mainan dan menenggelamkan mereka semua. Kembali ke Robin dan kawan-kawan, Robin menemukan sebuah mural. Dari catatan yang terdapat di mural tersebut, Robin menyimpulkan kalau ingin keluar dari dunia uta-uta ini, mereka harus menggunakan bantuan Tot Musika. Tot Musika sendiri adalah sebuah lagu yang bisa memanggil sesosok Raja Iblis yang sangat kuat. Raja Iblis itu bisa menghubungkan antara dunia nyata dan dunia uta-uta. Dan mereka hanya perlu mengalahkan iblis itu dan otomatis dunia uta-uta juga akan lenyap. Namun, mereka bingung siapa yang akan menyerang Uta di dunia nyata. Pikiran mereka menemui jalan buntu. Namun tiba-tiba, Gordon datang dan memberitahu ada satu orang yang bisa melakukannya. Dan dia adalah ayah Uta, yaitu Seng. Luffy lantas bertanya, memangnya ada apa antara mereka berdua? Namun, Gordon enggan untuk menjawabnya. Luffy langsung menemui Uta. 何しに来たの？何度戦っても私するしかないね、ルフィ。 Luffy hampir jadi tumbal era baru seperti Roger. Tapi Luffy masih bertanya-tanya kepada Uta, kenapa dia berbalik sangat membenci Seng padahal dulu dia sangat mencintainya. Lalu Uta menjelaskan semuanya yang dia lihat di malam itu. Merasa dirinya telah dibuang oleh Seng membuatnya teramat benci dengan Seng. Tapi Luffy masih ngeyel kalau itu mungkin adalah sebuah kesalahpahaman. Merasa muak dengan Luffy yang tak sejalan membuat Uta berpikir untuk menghabisi tubuh asli Luffy di dunia nyata. Namun tiba-tiba, バイバイ。 yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pertemuan antara ayah dan anak yang sangat emosional. Namun kebencian Uta pada Seng tak mereda. Malah Uta semakin mengamuk. Menyadari kalau Seng telah tiba menjadi pertanda war dengan Uta dimulai. Semua orang di dunia uta-uta bekerja sama menyerang Uta.
Namun tiba-tiba, di tengah ramainya warga sipil yang tak sadarkan diri, para Ladusing dengan sadar melepaskan tembakan bahkan tak segan mengenai para warga. Melihat fansnya tumbang akibat ulah para Ladusing membuat Uta semakin geram dengan para anjing pemerintah dunia yang seenaknya dengan masyarakat. Dan tanpa ragu, dia menggunakan senjata terlarangnya yaitu makhluk iblis raksasa dengan musik keras yang bisa membuat kotoran telinga yang harusnya keluar lagi sebulan bisa keluar sekarang saking overpowernya. Tot Musika telah menghubungkan antara dunia nyata dan dunia uta-uta. Mereka semua harus berusaha keras untuk menahan kekuatan iblis itu. Tapi iblis itu terlalu kuat untuk mereka. Usopp menyarankan agar Luffy berbicara lebih dekat dengan pendekatan dari hati ke hati agar Uta mau menghentikan kekacauan ini. Tapi yang terjadi malah beruntung Gordon bisa nge-TB Luffy tepat waktu. Di kondisinya yang terluka parah, dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi 12 tahun silam. とっともめていた楽譜を招き寄せてしまったよのために Dan dari cerita itu, Uta baru tahu kalau yang menghancurkan Elegia adalah dirinya dengan kekuatan Tot Musika itu sendiri. Dan alasan mengapa Seng merahasiakan ini semua karena rasa cinta kasihnya kepada anak kesayangannya itu. Meski sudah mendapat fakta sejelas itu, Uta masih saja menghajar Luffy, hingga akhirnya momen ini menyadarkan Uta. 何これそれやるよ持ってろ自由じゃねえ Namun yang namanya film pasti ada sisi dramatisnya. Ceritanya kini Uta sudah terlambat karena Tot Musika sudah menguasainya. Mereka harus melawan iblis itu dalam wujud sempurnanya sambil mengevakuasi jiwa-jiwa para warga sipil. Begitu juga di dunia nyata, Seng and the Gang juga harus melindungi tubuh para warga yang ditembaki oleh para Ladusing yang kejam dan korup. Di dalam alam bawah sadarnya, Uta semakin terpuruk, dan jiwa-jiwa para penggemarnya terus mengutuk Uta. Kegelapan makin menariknya semakin dalam. Semua orang terus menyerang hingga serangan-serangan itu selaras. Dan kini, dunia uta-uta dan dunia nyata telah sepenuhnya terhubung. Kini, peran tim sukses beralih ke Usopp dan Yasop sebagai komando serangan. Mereka melakukan rentetan serangan-serangan yang melumpuhkan pergerakan dan pertahanan dari Tot Musika. Dan serangan itu diakhiri dengan gabungan kekuatan Luffy dan Seng yang akhirnya setelah mengalahkan Tot Musika, harusnya dunia sudah kembali menjadi normal kan ya? Tapi nyatanya belum, karena Uta belum tidur. Jiwa semua orang masih terperangkap dan badan mereka masih menyerang. Shanks kemudian memberi obat untuk Uta agar dia bisa tidur dan bisa bertahan hidup. Tapi di sini Uta menolak. Sebagai duta musik dan TikTok yang bertanggung jawab, Uta harus melepaskan pengaruh kekuatannya pada orang-orang. Dan Uta nyanyi deh untuk yang terakhir kalinya. Di alam bawah sadarnya, Uta bertemu lagi dengan Luffy. Luffy mungkin kecewa dengan apa yang telah dilakukan Uta. Dan Uta lantas mengembalikan capil kesayangan Luffy. Semua telah kembali normal, hanya saja semua masih pada tidur dan lelah akibat pertarungan tadi. Tapi para Ladusing yang pansos dan korup ini masih ingin menangkap Uta. Memang nggak tahu diri mereka para Ladusing ini. Shanks nggak tinggal diam. Dia pasang badan demi Uta. Dan momen epik ini pun terjadi. Sekali melotot, semua rata. Karena udah nggak ada pasukan, para Ladusing itu langsung kabur daripada babak belur. Di saat-saat terakhirnya, Uta masih bisa nyanyi-nyanyi.
Dan itu menjadi lagu terakhirnya yang mengantarnya ke alam baka. Shanks dan krunya berkabung atas kepergian Uta. Dan setelah itu, Luffy pun terbangun. Dan film pun selesai.